yang ada tertulis Yesus kawin, makanya saya penasaran dengan tema ini. Iya, mohon maaf tadi tema ini Gurunda, Bang Nandar yang ngangkat. Saya belum lupa mana beliau? Hilangin. Beliaunya kayak katanya ada kesibukan. Ini ada suara itu dari mana ya? Tapi enggak apa-apa kan Bang Andi kalau tema itu dibahas-bahas sedikit, kayaknya Bang Suma juga handal bisa menjelaskan tentang tema Yesus kawin. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sebenarnya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada ujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita kaum muslimin di bawah naungan atas Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan atas Allah. Lah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini, ya, pagi menjelang siang ini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengajarkan tentang bagaimana perdebatan Ahizuma, ya, dengan seorang perempuan dan dia adalah perempuan ini adalah orang yang sekelas pendeta, ya, karena memang dia pernah sekolah pendeta itu, ya. Nah, di sini bersoal jawab dengan Ahizuma, ya, yang seperti biasa tidak ada lain tiada bukan, hanya itu saja, ya, tentang bagaimana surga ada bidadari lah segala macam, hanya itu saja. Mereka ini alergi sekali dengan bidadari itu, alergi sekali, padahal di kitab mereka sendiri mengerikan, ya, ada ular naga, masa di surga masih ada peperangan, tapi mereka tidak berpikir. Yang menjadi lucu dan aneh itu, ya, mereka percaya tentang hal itu, yang dimana surga itu tempat kedamaian, tempat segala kenikmatan, segala kesenangan. Masih ada perang naga. Nah, ini menjadi menjadi sebuah keanehan bagi orang-orang kafir yang tak mau berpikir ini. Nampak sekali bahasanya mereka ini ajarannya itu pagan. Nampak sekali karena apa? Karena sesembahannya harus nampak berapi-api lah, segala macam, segala api, ya. Segala api Tuhannya itu. Nah, kalau Tuhan yang berapi-api itu biasanya ya pagan itu, ya. Memang pagan itu mesti akrab dengan api itu, ya. Sesembahan mereka itu berusaha berbentuk api gitu. Baik, kamu simin, demikian videonya. Materi ini ya artinya orang Kristen ini diajarkan untuk menyatukan dua Kristus yang berbeda. Kristus yang datang sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, dan Kristus yang keluar yang menerima kuasa dari Sang Pemberi kuasa dunia. Ini ada dua Kristus yang berbeda. Itu pasti tuh. Sehingga ketika Kristen menjelaskan tentang Yesus, pasti agak rancu. Kenapa rancu? Karena Kristen sedang memproklamirkan ketuhanan Kristus yang datang kepada Paulus, sedangkan Yesus sendiri ketika datang di atas muka bumi, dia memproklamirkan ketuhanan daripada Tuhannya Musa, yaitu yang mereka sebut Yod-Heh-Vav-Veh, dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal bagi Bani Israel adalah mengenal Yesus Kristus ini sebagai utusan Tuhan. Nah, Kristen ini kelompok luar. Halo Bang Juma, selamat malam. Iya, malam. Ini Bang Juma, saya kemarin ada nonton itu debatnya Bang Juma dengan siapa itu, Bang RK. Iya. Di situ saya waktu saya nonton itu kan belum ketemu itu
Jawabannya Bang Juma itu nama Nabi Muhammad itu ada di kitab Taurat dan katanya ada di kitab Taurat. Iya, Apa benar itu pasti tidak itu. ada namanya Muhammad? Eh? Pasti ada namanya di dalam kitab Taurat. Nah, itu yang masih kami bingung ini Bang Juma. Soalnya kami ini yang awam ini kan tidak tahu apa betul namanya Nabi Muhammad itu ada tidak di eh, kitab Tauratnya Musa gitu. Iya. Masalahnya Anda mencari ikan itu bukan di laut. Anda mencari ikan di atas pohon. Jadi nggak nyambung. Yang diterangkan Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW, tertulis namanya di dalam kitabnya Nabi Musa. Sementara Anda mencari di kitabnya Kerajaan Romawi, kan nggak nyambung, saudara. Nyambungnya di mana coba? Al-Quran saya mengatakan Taurat. Anda mencarinya di kitab Belanda. Ya, pasti Anda tidak temukan. Gimana Anda mencari nama Nabi Muhammad di dalam kitabnya orang Belanda? Ya nggak mungkin lah ada di situ. Sedangkan yang dimaksud Al-Quran, namanya Nabiku tertuang di dalam kitabnya Nabi Musa. Nah sekarang, ada nggak kitabnya Nabi Musa? Nah, disitulah Bang Juma. Nah, kalau Anda mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa, saya mampu kemudian menunjukkan nama Nabiku di dalamnya. Tapi sayangnya kalian tidak mampu menunjukkan kitab itu. Berarti benarlah Al-Quran yang mengatakan bahwasanya ahli kitab itu menyembunyikan. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, ya, yang disebut di sini bukan Kristen, ahli kitab yang disebut. Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Al-Quran langsung menuduh ahli kitab menyembunyikan sebuah kitab. Nah, kalau Al-Quran keliru, berarti ahli kitab tidak menyembunyikan. Dengan demikian kitabnya Nabi Musa pasti bisa kita temukan. Nah sekarang mana kitabnya Nabi Musa itu? Ada yang bisa menunjukkan? Nggak ada. Seperti itu, saudara. Maaf ya Mbak Juma ya. Iya, lanjut. Ya, soalnya kami ini kan orang awam. Ya, kebetulan kami juga tidak tahu isi Al-Quran, Alkitab, Bible juga kami juga tidak tahu semuanya. Kami hanya ini kan hanya sebatas nonton saja. Itu tidak tahu kebenarannya, Mak, siapa yang benar dan siapa yang tidak benar begitu. Tapi sekarang begini, Bung. Saya ingin bertanya kepada saudara, Anda pernah baca kisah para Rasul 3 nomor 2223? Tidak pernah, Bang. Nah, saatnya sekarang Anda baca itu. Di situ diterangkan dengan jelas siapakah nabi yang sama seperti Musa tersebut yang diceritakan di sana, di mana kisah ini menceritakan adanya nabi yang akan diutus oleh Tuhan. Nabi itu sama seperti Nabi Musa. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya nabi itu kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, mungkin itu bukan Nabi Muhammad? Mungkin bukan. Tapi tolong tunjukkan siapa nabi yang membasmi orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang dihantarkan oleh beliau. Nabi mana itu yang kelakuannya sama seperti Musa? Kalau Yesus tidak mungkin. Daud, Salomo nggak mungkin. Terus menurut Al-Qurannya siapa itu nabi itu, Bang? Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud. Ya? Dalilnya mana? Tadi yang Anda bawa apa? Yang Anda bawa apa tadi? Maaf ya Mbak Juma ya.
Kita ini Iya. orang awam, kita tidak tahu nih soal itu. Kan Anda yang membawa bahwa nama Nabi Muhammad tertulis katanya di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Nah, Tauratnya kita nggak temukan. Injilnya pun kita tidak temukan. Tetapi kita menemukan berita-berita para pewarta yang menceritakan hal yang terkait dengan kehidupan orang-orang Yahudi dan kehidupan orang Nasrani. Kitab saudara itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Sekarang hasil penyelidikan para wartawan ini menjelaskan bahwasanya ada catatan penting yang harus orang Kristen pahami di dalam Bibelnya sendiri, bahwa akan Tuhan kirimkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut, maka akan dibasmi, dilenyapkan. Ketika Al-Quran mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri kitab Torah dan juga Injil mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mengenal siapa? Mengenal Nabi Muhammad. Apa buktinya? Tengok yang tadi, Kisah Para Rasul 3:22-23. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikum pagi. Akan ada seorang nabi yang sama seperti Musa. Siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Yesus datang sebagai nabi terakhir bagi Bani Israel. Apakah dia pembasmi? Tidak. Berarti harus ada nabi yang sama seperti Musa. Ulangan 18 nomor 18. Aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau wahai Musa. Aku akan berhadapan muka dengan dirinya. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Dan aku akan meminta pertanggungjawaban kepada siapapun yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan nabi tersebut. Ulangan 18 nomor 19. Halo, Sekarang, ya halo, silakan. Iya. Tadi saya ikuti tuh Bang Zumo bilang kitab itu dihilangkan ya. Ya. Dalam Al-Quran ya. Nah, terus kenapa Bang Suma angkat-angkat lagi kitab bilangan, terus kitab Kisah Para Rasul? Kan tadi Al-Quran saya sudah mengatakan, Bung. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran saya kan sudah jelas tuh. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Artinya apa? Disembunyikan, ada yang diberitakan, ada yang tidak diberitakan. Nah, pewarta kitab saudara mencatat berita itu, bahwa Tuhan pernah berfirman kepada Nabi Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Sebagian kan sudah dikatakan oleh Al-Quran, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Berarti sebagian. Ada yang dijelaskan, ada yang tidak dijelaskan. Makanya Al-Quran mengatakan lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, kenapa engkau mencampur adukkan antara firman Tuhan dan karangan manusia? Itu dalil Quran mengatakan itu. Dan Anda pun pasti akan mengakui firman Tuhan tidak mungkin diedit, firman Tuhan tidak mungkin direvisi, firman Tuhan tidak mungkin dikoreksi. Sedangkan kitab saudara direvisi, dikoreksi. Berarti kitab saudara bukan firman Tuhan, tetapi mengandung informasi-informasi yang dibawa oleh para pewarta terkait dengan firman Tuhan. Itu yang betul.
Berarti Tuhan itu ya maha kuasa. Ada suara noise ya. Halo. Oke, saya tanggapi dulu ya Bang Juma ya. Iya, Ini Bang, silakan. ini Bang Juma, narasinya terlalu mengada-ngada aku pikir. Kenapa? Karena menuduh begini begitu terhadap orang Yahudi, terhadap orang Kristen yang lebih dulu daripada agama Anda, ya kan? Tetapi menuduh ini dan itu, lalu apa namanya? Ketika orang Yahudi, orang Kristen lah, kami lah orang Kristen yang lebih dulu dari orang Islam, menanyakan mana yang kami pelesetkan, mana yang kami telah sembunyikan. Lalu Anda bilang, bukan Kristen yang dituduh di situ, ahli kita. Oke, ahli kita. Anda bukan ahli orang kita. Yahudi. Orang Yahudi. Ya, Iya. tapi anehnya begini, Anda menuduh, tetapi kemudian Anda menuntut kembali supaya orang ahli kitab itu membuktikan bahwa mereka tidak memalsukan gitu. Gimana ceritanya? Begini aja, saudara. Bisakah Anda menunjukkan kitabnya Nabi Musa? Nah itu dulu. Lah, kitab Nabi Musa udah jelas-jelas itu mulai Kejadian sampai keluar sampai Ulangan. Nah itu dia. Nah itu rusak. Itu tuduhannya tidak tatama'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Yang kedua, thumma yuharrifunahu min ba'di apa yang ma dipesankan wa hum ya'lamun. Jangan bicara sendiri, Bang. Jangan bicara sendiri. Iya, Bang Juma. Jadi kalau orang-orang Kristen ini mengaku memegang kitabnya Nabi Musa, itu siapa yang mau ditipu sama Kristen ini? Kamu itu hanya memegang terjemahan dari kitab yang tadinya berbahasa Belanda. Yang bahasa Belanda ini dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani ini dari bahasa Aramaik, Ibrani, dan seterusnya. Nah, mana kitabnya Nabi Musa, mana? Oke, adapun yang dinubuatkan bahwasanya Musa memang bernubuat bahwasanya kelak akan ada seorang nabi yang datang dari tengah-tengahmu. Artinya apa? Dari orang Yahudi, bukan dari bangsa lain. Nggak bisa dari orang Yahudi. Nabi bukan dari Arab. Bagaimana? Nggak bisa dari orang Yahudi. Itu kamu klaim sebagai Ulangan nubuatan Nabi Musa. 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi dari Bani Israel yang sama seperti Musa. Ada, nggak ada? Nggak ada, Bung, nggak ada. Itu dalil. Nah sekarang siapa nabi? Nggak usah terlalu jauh deh. Jangan nabiku. Dari tengah-tengahmu, bukan dari padang gurun Arab. Ngerti nggak itu? Lah, dari tengah-tengahmu itu apa? Bani Israel, Bani Ismail itu satu rumpun, satu wilayah, satu tempat mereka, satu tanah. Nggak ada kita mau memilah-milah mereka. Mereka adalah satu rumpun. Mereka keluarga yang tidak bisa kita obok-obok keluarga mereka. Kita ini siapa? Kita penumpang dari luar. Kita nggak ada hak untuk mengatur ke rumah tangganya orang. Kristen hanya penumpang gelap akibat dari mengambil kitabnya orang dalam bentuk terjemahan Septuaginta. Anda bukan siapa-siapanya Yahudi. Kalian bukan bagian daripada Yahudi, bukan. Kalian hanya mendompleng agama Romawi, agama Vatikan, supaya laris Anda mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Sekarang permasalahannya, jangan sebut nama Nabi Muhammad. Toh dia tetaplah Nabi. Meskipun tak ada tertulis dalam kitab saudara. Tapi yang jadi permasalahan ini coba Anda renungkan. Di Kisah Para Rasul 3:22-23 itu siapa di situ? Apabila Nabi itu datang dan tidak didengarkan apa yang diucapkan, maka akan terjadi siapapun dari bangsa kita yang menolaknya akan dibasmi. Nah, Nabi mana itu? Bukan Nabi Muhammad, oke. Sekarang yang mengusir Roma dari Yerusalem itu siapa? Yang membasmi penganut-penganut pagan dan membersihkan
Masjidil Aqsa dari penguasaan tentara Romawi, kekaisaran Romawi, Imperium Romawi itu siapa? Murid Yesus? Mustahil. Siapa sahabat Nabi Muhammad yang membersihkan Palestina dari Romawi? Yang mengusir orang-orang yang kemudian tidak percaya kepada ajaran tauhid? Siapa? Kaumnya Yesus atau kaumnya Nabi Muhammad? Sahabatnya Yesus atau sahabatnya Nabi Muhammad? Muridnya Yesus atau muridnya Nabi Muhammad? Itu dulu Anda pahami. Ketika dia datang Nabi ini, siapapun yang tidak mendengarkan ucapannya, maka dia akan dibasmi. Ayo, siapa yang membasmi orang-orang Roma dari Palestina? Ajaran Nabi Muhammad kah? Atau ajaran Yesus? Kalau ajaran Yesus, justru ajaran Yesus yang dikebiri. Justru ajaran Yesus yang kemudian dikucilkan. Justru ajaran Yesus kemudian yang dipaksakan untuk disalibkan. Bagaimana mungkin Yesus? Gak mungkin. Lalu siapa yang membersihkan mereka? Orang-orang Roma, orang-orang Katolik, usir dari tanah Palestina. Itu siapa yang membersihkan dan siapa yang mengusir? Paulus kali Pak Man. Enggak mungkin. Paulus dipenggal. Itu yang Anda harus sadari. Saya tidak ingin mengatakan nabiku. Enggak perlu. Toh Nabi Muhammad tetaplah nabi. Sekarang yang jadi permasalahan itu di Anda, saudara. Siapa nabi yang sama seperti Nabi Musa, yang siapapun yang tidak mendengarkan ucapannya akan dibasmi? Itu siapa? Sebutkan satu nama. Kalau bukan Nabi Muhammad, nggak usah. Kami pun tidak mau pengakuan dari saudara. Tapi tolong sebutkan nama itu siapa? Sebutkan satu nama yang bisa didudukkan di dalam Kisah Para Rasul 3:22-23 itu. Ya kau lah. Jangan saya, itu lebay kali. Di semua kitab suci, dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada sesuatu pun yang nggak nyambung. Kalau ditanya apa nggak nyambung, kalau orang nggak diam. Saya nggak mau menyebut nabi saya, nggak perlu. Tapi saya minta dari saudara-saudara Kristen, siapa nabi yang dimaksud dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23 ini? Siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari bangsa kita. Ya kau cuma. Jangan lebay kali. Enggak kan kau lebay. Kau anggap kau lantik juga aku jadi nabi kayak Paulus gitu. Jangan emosi, ini edukasi, ini pembelajaran untuk kita renungkan. Ayo, tunjukkan kebenaranmu. Siapa nabi di situ yang duduk sama seperti Nabi Musa? Siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi? Itu siapa? Dijelaskan pun percuma. Miskin kali kamu, nabimu cuma cari-cari legitimasi nabi. Saya tidak menyebutkan nabiku kuculuk anak ayam. Nah, diturunkan si Roma. Jangan kau menghina. Saya tidak sedang mengatakan itu nabiku. Saya justru minta kalau bukan nabiku, oke. Sekarang tunjukkan, malah kau tunjuk aku pula yang jadi nabi di situ. Kan aneh. Saya minta Anda menunjukkan satu nama nabi yang bukan nabiku, yang duduk di situ, yang kerjanya adalah menegakkan hukum Tuhan. Barang siapa yang tidak menerima hukum Tuhan tersebut akan dibasmi dari umatnya. Sebut siapa nabinya. Ayo. Jangan garuk pantat. Alamak, gimana sih teman-teman ini? Silakan Anda tunjukkan. Ya, nabi siapa? Kau jangan celote aja kayak nenek-nenek. Nabi siapa? Sebut. Sebut. Ada yang menyebutkan pun kau turunkan. Lah, kamu sendiri kenapa kau sebut aku yang nabi di situ? Kan sakit ente. Ya, karena kau yang punya tahu. Loh, itu kitabmu Cak Ayu. Saya cuman bertanya, bukan nabiku. Tidak perlu juga nabiku duduk di situ. Kenapa? Meskipun ditolak oleh dunia sekalipun, toh faktanya beliau nabi, toh faktanya dia mampu menundukkan hukum-hukum yang ada di depannya dengan kalimatullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belanda di Indonesia 350 tahun dibasmi.
Yerusalem dikuasai oleh Vatikan Roma. Begitu pasukan nabiku datang, dibasmi. Nabimu yang mana? Coba. Sekarang kalau bukan nabi buku, lalu siapa? Mulutmu beku, nggak bisa menyebut satu nama karena memang tak ada lain. Ayo, sebutkan siapa nabi yang duduk di situ. Sama seperti Musa, dan akan terjadi. Akan terjadi, berarti harus. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Nah, itu pertanyaan saya jelas kok. Nah, siapa nabi tersebut? Percuma dijelaskan kalau sama. Ya udah jelasin aja, aku mau dengar, silakan. Aku diam, silakan. Apa diam tadi? Roma mau jelaskan, kau turunkan. Ayo. Bang Zuma. Ayo, tadi Roma mau jelaskan, kamu turunkan. Ya udah, belum sudah disebut Bang Andi, sudah disebut belum? Sudah disebut namanya? Belum. Nabinya? Dia mau menjelaskan. Aku tidak butuh penjelasan, aku butuh disebutkan. Aku butuh nama itu disebutkan. Sebut aja, jangan malu-malu. Namanya adalah? Lihat yang nyata. Namanya adalah? Percuma dijelaskan. Saya nggak butuh penjelasan. Saya butuh Anda menyebutkan nama. Namanya adalah? Kamu mempertanyakan sekalian memperjelaskan pertanyaanmu. Orang menjawab sekalian penjelasannya kamu turunkan. Saya hanya minta nama. Seorang nabi akan diutus sama seperti Nabi Musa. Dan akan terjadi. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan terjadi. Berarti pada saat kitab itu diturunkan, pada saat kitab Anda itu diwahyukan, atau pada saat kitab yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi itu diberikan kepada Nabi Musa, kejadian itu belum terjadi. Dan pada saat Lukas menceritakan tentang kisah para rasul tersebut, nabi itu juga belum datang. Berarti bukan Yesus. Lalu siapa? Si Juma. Mama rusak otak. Sampai segitunya. Nggak bisa, nggak ada jawaban. Ayo, pikirkan saudara-saudaraku Kristen. Apa betul yang disampaikan Bang Suma ini? Ya mungkin bukan betul, mungkin tidak betul. Saudara, tapi tolong tunjukkan Kristen. Nabi itu siapa? Nabi itu siapa? Enggak, saudara merupanya Kristen. Mati Mia. Saya bertanya loh. Juma. Mati Mia. Saya bertanya loh. Siapa nabi yang datang setelah Yesus yang sama seperti Nabi Musa? Ya udah, si Tigor kalau nggak bisa menjawab terpaksa saya turunkan. Turun. Sekarang kamu kembali ke alammu karena kamu nggak bisa menjawab. Ya, Bang Zuma. Yang tadi kisah Rasul 3 22 23 itu kan merujuk ke Yesus. Bagaimana mungkin ke Yesus? Yesus datang justru dia yang dibasmi. Sedangkan nabi ini adalah nabi pembasmi. Yesus yang dibasmi kok. Kok dia pula yang membasmi? Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Akan. Berarti belum terjadi pada zaman Yesus. Setelah Yesus baru terjadi. Nah, itu siapa nabi itu? Paulus dibasmi, Lukas dibasmi, Matius dibasmi, Markus dibasmi, Petrus dibasmi. Lalu siapa nabi itu? Yang sama seperti Musa. Berarti kejadiannya belum terjadi pada zaman itu. Kenapa informasi ini muncul? Ya karena ini catatan wartawan. Wartawan yang menuai dari hasil pembelajaran terhadap apa yang muncul di antara Bani Israel pada zaman itu.
Dia menuliskan, oh ada ucapan-ucapan yang muncul di tengah-tengah Bani Israel. Ucapannya diantaranya adalah tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Jadi disuruh ke kawin. Taruh yang lain dulu ya. Ini Bu Meriati ini tadi WA saya minta naik, kayaknya bisa menjawab. Meriati silakan. Di surga kawin nggak? Diam dulu. Bang Suma, Ibu, iya. teman-teman yang lain, Bang Andi. Iya, silakan. Ya Bang, apa ini Bang? Saya belum connect ini Bang. Saya cuma fokus lihat temanya Yesus kawin. Mungkin stikernya dihilangkan aja, Kang, ganti. Beliau ini mau belajar Bang Juma, beliau Kristen. Silakan banyak diedukasi tuh Meriati. Ya, apakah Bikomal ini membicarakan sesuai dengan tema Bang Andi? Tema Yesus kami udah berlalu. Sekarang ini temanya siapa yang memberantas tentara Romawi. Selesaikan dulu yang kawin-kawin ini, Pak Ustaz. Diam kau, saya lagi moderator, diam, udah ganti topik ya. Itu sudah. Posnya telat. Ya silakan. Siapa yang membasmi siapa Bang Andi? Coba diulang Bang Juma, silakan. Apa temanya Bang Andi? Bang Juma bisa diulang tadi? Aduh, Bang Suma. Nggak keluar suaranya Bang Juma. Sorry. Ya. Gimana? Saya tidak dengar tadi. Dia minta tema baru katanya. Kalau itu sulit itu kayaknya itu siapa yang membahas Roma itu. Iya, apa itu? Ini ada suara berdengung ini dari saya ya. Tuh. Iya, coba saya mute semua yang lain ya. Saya minta dinaikkan Bang Andi karena saya masih melihat tema yang ada tertulis Yesus kawin. Makanya saya minta, saya penasaran dengan tema ini. Iya, mohon maaf tadi tema ini Gurunda, Bang Nandar yang ngangkat. Saya belum lupa mana beliau? Hilangin. Beliaunya kayak katanya ada kesibukan. Ini ada suara itu dari mana ya? Tapi enggak apa-apa kan Bang Andi kalau tema itu dibahas-bahas sedikit. Kayaknya Bang Suma juga handal bisa menjelaskan tentang tema Yesus kawin. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Mati meja. Gimana Bang Suma? Lanjut. Ya, oke. Saya pernah sedikit belajar tentang surat Maryam yang menceritakan tentang Isa Al-Masih. Tapi sebelumnya itu Bang Suma, saya mau bertanya dulu, apakah dalam konsep teologi Muslim itu dia menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus? Enggak. Islam itu tidak mengenal kitabnya Kristen. Nanti kami belajar Kristen setelah gencar pemurtadan terjadi secara terang-terangan. Baru kami belajar apa sih Kristen ini kok usil kali mau memurtadkan orang. Oh ternyata. Artinya secara umum teologi Muslim tidak menyamakan sosok seorang Isa Al-Masih yang ada dalam kitab Maryam dan Yesus Kristus yang ada di justru Injil. Kristen yang menyamakan, bukan kami. Oh enggak, kalau saya sendiri Bang Suma secara pribadi Nasrani saya enggak menyamakan karena faktanya terjemahan pertama masuk ke Indonesia itu bukan Yesus tapi Isa Al-Masih. Bahkan gereja bertaburan namanya gereja Isa Al-Masih. Dan tidak ada masjid bernama Masjid Yesus. Ada. Kalau di Makassar di Jalan Andalas ada gereja Yesus Kristus. Bang Suma pasti tahu kan orang ya, Makassar. Masjid Yesus ada enggak? Oke Bang Suma, intermezzo. Itu mungkin pemahaman yang Bang Suma tahu dari beberapa teman-teman Nasrani sebagian. Tetapi kalau saya secara pribadi, karena saya yang bertanya, berarti saya mewakili saya sendiri Bang Suma ya. Saya tidak mewakili pemahaman teman-teman yang lain. Kalau saya sendiri memang melihatnya itu tidak sama karena yang saya baca dari beberapa sejarah ya, ketika saya belajar Injil, Yesus sendiri itu anak Maria dari keturunan
Yehuda, suku Yehuda, 12 suku Israel, dan melalui ibu yang bernama Maria. Sedangkan kalau dalam kitab Al-Quran yang saya sempat baca, diluruskan kalau salah, dia adalah anak dari Maryam, saudara Harun, sedangkan Harun sendiri kan berasal dari suku Lewi. Dari latar belakang garis silsilah keturunan saja sudah beda kalau saya. Tapi kalau Bang Suma punya pendapat yang berbeda ya mungkin bisa memberikan informasi. Itu yang saya lihat yang pertama. Jadi memang kalender-kalender kita juga di Indonesia pada umumnya dulunya mengatakan kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih, kan begitu kan Bang Suma. Tapi sekarang sudah berbeda lagi, langsung menyebutkan kematian Yesus Kristus, wafat Yesus Kristus. Saya tidak tahu apa yang menjadi dasar itu, tetapi mungkin sudah banyak yang jauh lebih sadar bahwa dua sosok ini yang kemarin-kemarinnya itu biasa disamakan, itu ternyata jauh berbeda. Oke Bang Suma, tentang Yesus kawin, ini menarik Bang Suma, karena saya tidak tahu apakah ini ada dalam teologi Islam sehingga diangkat tema ini, Yesus kawin. Karena dalam kitab Injil sendiri yang saya pelajari memang Yesus itu kan muncul di masa umur 0 sampai 12 tahun. Lalu 12 tahun sampai 30 tahun itu tidak diceritakan di kitab Injil. Nanti diceritakan setelah 30 tahun ke atas. Nah, pertanyaan saya yang juga pernah saya pertanyakan di dalam keyakinan saya, kemana usia Yesus 12 sampai 30 tahun? Apakah dia mengalami kehidupan seperti yang dialami oleh manusia pada umumnya, tetapi itu juga saya belum dapat jawabannya Bang Suma. Memang sih ada kitab Barabas yang pernah beberapa para teolog mengkaji itu tentang kehidupan Yesus, yang juga ada mengatakan bahwa dia kawin, berkeluarga dan sebagainya. Tapi saya tidak bisa sampaikan itu karena memang saya belum pernah pelajari. Nah, pertanyaannya Bang Suma, apa yang menjadi dasar teman-teman Muslim mengangkat tema ini di Qomal ini, Yesus kawin? Pasti punya dasar, punya landasan. Karena kalau saya lihat dalam kitab Maryam juga yang menceritakan tentang Isa Al-Masih itu enggak ada sama sekali menyentuh tentang itu. Oke Bang Suma, silakan. Baik, ada suara kresek nggak? Suara mendesis gitu, ada nggak? Ada Bang Suma. Ya, kencang kali ya. Oke, baik. Jadi gini, Yesus kawin itu bukan masalah besar. Kalau saya sebagai orang Kristen, Yesus kawin itu bukan masalah besar. Kenapa? Karena orang Kristen mengatakan Yesus itu 100% manusia. 100% manusia wajar dia kawin. Oh, dia laki-laki normal kok, kecuali dia sakit. Oke, saya kembali kepada, supaya tidak terlalu panjang, saya konsisten pada pertanyaan saya. Apa yang menjadi dasar teman-teman Muslim mengangkat tema ini? Adakah landasan datanya sehingga mengangkat bahwa Yesus itu kawin gitu? Kalau di dalam Al-Quran jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya nabi-nabi itu tadinya juga nikah, rasul-rasul juga itu memiliki istri dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Bible, Yesus ini kan orang suci. Tidaklah mungkin kemudian seorang yang suci mau melakukan persinahan. Sedangkan di dalam kitab saudara jelas sekali dituliskan bagaimana Yesus di Markus 14 misalnya diceritakan datanglah seorang membawa buli-buli, lalu kemudian setelah dipecahkan leher buli-buli itu dia mencurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus, dan yang melakukan itu adalah seorang wanita. Di mana proses yang dilakukan oleh seorang wanita ini terhadap seorang laki-laki itu cerminan bahwa pada bangsawan Yahudi pada masa itu adalah peristiwa pernikahan.
Itu peristiwa pernikahan. Tunggu dulu Bang Suma, Markus berapa? Markus 14 nomor 3, Lukas 7. Markus 14 ayat 3, kalau tidak salah itu memang bagian proses ketika yang saya tahu dalam tradisi orang Yahudi meminyaki kepala seorang pria itu adalah bagian tanda penghargaan. Dan minyak yang diberikan itu bukan minyak sembarang, Bang Suma, itu minyak pilihan bagi orang-orang khusus yang dianggap sebagai orang yang dihormati dalam konteks kehidupan Yahudi. Tidak ada sangkut pautnya tentang pernikahan. Tapi saya lihat dulu teksnya, Markus berapa, Bang Suma? Yang tadi itu yang saya katakan, Markus 14 nomor 3, Lukas 7 37 38. Markus 14 ayat 3. Yesus diurapi ketika berada di Betania. Memang kenapa kalau Yesus menikah, Mbak? Apakah ada hukum yang dilanggar? Jikalau memang itu ada data sejarah mengatakan bahwa Yesus itu menikah dalam konsep Yesus manusia seutuhnya dan saudara-saudara Kristen, ya itu tidak masalah. Hanya yang saya mempertanyakan mengapa konsep ini diangkat oleh Pak Nandar yang tadi yang dikatakan Bang Handi, Pak Nandar yang mengangkat ini, apakah memang ada landasan kuat dari saudara-saudara Muslim atau teologi Muslim sehingga dengan cepat mengatakan bahwa Yesus itu memang kawin? Itu yang saya mau tahu. Banyak Jadi hal. jangan balik arah ke Kristen dulu, Bang Suma, maksud saya begitu. Banyak hal. Yang pertama, hilangnya kisah matangnya seorang laki-laki, Yesus. Usia 15, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 tahun usianya Yesus itu hilang di Bible. Kenapa hilang? Kenapa itu enggak ada? Kenapa diumpetin masa-masa itu? Ada apa? Itu satu. Yang kedua terkait dengan Bible. Bible itu kan banyak. Ada Bible Filipus, Injil Filipus. Sedangkan yang dipanggil oleh Yesus untuk melakukan misi dakwah bersamanya itu adalah Filipus. Kenapa kemudian Injil Filipus yang dilenyapkan? Kenapa Injil Filipus ini dikatakan Injil apokripa? Injil yang disembunyikan. Injil yang tidak dipakai. Siapa yang menjadi otoritas untuk membedakan bahwa ini Injil yang asli, ini Injil yang palsu? Ketika Injil Filipus menceritakan tentang pernikahan Yesus dengan istrinya, kenapa nggak dipakai data itu? Bukankah Filipus ini murid Yesus? Bukankah Filipus ini yang dipanggil kemudian oleh Yesus untuk memberitakan Injil? Bukan Paulus. Nggak pernah Paulus itu dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil, nggak pernah. Oke, secara pribadi, apakah Bang Suma pernah membaca secara langsung Injil Filipus dari Injil Barabas itu sendiri? Kalau saya, dulu ada teman saya dari Arab, namanya Ustadz Ahmad. Tapi beliau sudah pulang ke Jawa. Saya pernah membaca Filipus itu. Injil Filipus itu pernah saya baca. Bahwa memang Yesus itu menikah di situ. Nah, setelah saya belajar tentang Bible hari ini, di data Yohanes 1:43, Filipus itu dipanggil oleh Yesus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, ikutlah aku. Ini masa penginjilan. Dia pergi kemana? Ke Galilea. Sedangkan kalau kita membaca di dalam Markus 14, di sana jelas sekali bahwasanya Yesus bersama dengan murid-muridnya di Markus 1, dia pergi ke sana untuk mengajarkan Injil pada saat kemudian Yohanes ini ditangkap. Paulusnya kemudian, Paulus pula. Yesus ini kemudian membawa Filipus bersamanya mengajarkan Injil kerajaan Allah. Coba Anda baca di dalam di dalam Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah.
Siapa yang ditemani oleh oleh Yesus memberitakan Injil kemudian di Galilea? Ya, Filipus. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 8 diceritakan Filipus ini memberitakan Injil Yesus. Jadi nyata betul kalau Filipus ini lebih berkompetensi ya untuk mengajarkan tentang Injil daripada yang lain. Karena Filipus ini yang dipanggil, bukan yang lain yang dipanggil. Di Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Coba kita runut ya. Di dalam Yohanes 1:43. Yesus memanggil Filipus. Di dalam Markus 1 nomor 14. Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Allah di Galilea bersama dengan Filipus. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Jelas di sana Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Berarti Filipus ini punya hak veto untuk mengajarkan tentang Injil Yesus, tentang kehidupan Yesus, tentang ajaran Yesus. Karena Yesus memanggil Filipus sebagai soko guru untuk bersama-sama melakukan penginjilan. Berarti yang tahu tentang Yesus, tentang pribadi Yesus, ya Filipus. Nah, apakah ada Injil Filipus? Ada. Kenapa Kristen tidak pakai? Nah, itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Kenapa orang Kristen tidak memakai Injil Filipus? Injil Filipus itu Injil apokrif, Pak Bang Suma. Ya iya, apokrif itu kan artinya disembunyikan. Kenapa disembunyikan Injil Filipus ini? Itu belum tentu kebenarannya. Jadi bagaimana Anda mengatakan itu belum tentu? Siapa yang punya otoritas untuk mengatakan ini benar ini salah? Ada hadis yang juga masih dipertanyakan apakah seperti dalam diterimanya suatu hadis itu kan ada urutan-urutannya begitu Bang Sumaya. Ada kualitas-kualitasnya seperti itu. Mungkin ada yang terlalu dekat dengan Nabi pada saat itu diangkat. Kalau hadits itu ada sanad. Sanad itu apa? Mata rantai. Mata rantai apa? Pemberitaan. Lah ini nggak butuh mata rantai. Kenapa? Filipus Yesus sama-sama. Bagaimana butuh mata rantai? Setelah Yesus ya langsung ke telinganya ya, Filipus. Nggak ada mata rantai. Tidak ada penghubung antara Yesus dengan Filipus. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang memanggil Filipus ini. Filipus, ikutlah denganku. Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan seorang bernama Filipus. Dan Yesus berkata kepada Filipus, Filipus, ikutlah denganku. Valid kan? Sahih kan itu? Cuma berarti yang ditanya si Meriati ini kau jawab. Jangan lari mutar-mutar ke sana. Loh, Anda nggak ngerti hadits. Saya sudah menjelaskan. Hadits itu adalah ditanya mana histori, mana bukti sejarah Yesus kawin. Oke. Saya sudah bisa menyimak Bang Suma bahwa Bang Suma mau mengatakan bahwa Filipus merupakan saksi mata gitu. Bukan hanya sekedar saksi mata, dia pelaku. Dia pelaku bersama dengan Yesus. Dikatakan begini, Filipus, ikutlah denganku. Saya katakan kepada saudara, itu tertulis dalam Yohanes 1:43. Lalu kemudian di Markus 1:14, dia kemana? Dia mengajak Filipus ini kemana? Dia mengajak ke Galilea. Ngapain? Memberitakan Injil. Di mana tertulis? Markus 1 nomor 14. Nah, bagaimana dengan Filipus setelah itu? Berhentikah dia? Enggak. Ternyata di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus memberitakan Injil Yesus. Sementara yang sampai di hari ini adalah Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes. Lah, mana Injil Yesus? Yang memberitakan Injil Yesus siapa? Filipus. Oh, ternyata dijadikan itu sebagai Injil apokripa. Injil yang disembunyikan. Injil yang didiamkan, nggak dipakai. Siapa yang memiliki kemudian otoritas untuk ini dipakai, ini tidak? Bapak-bapak gereja. Bukan Yesus. Kesalahannya itu di situ. Kenapa bapak-bapak gereja punya otoritas untuk membedakan ini yang apokripa, ini di kanon, ini yang tidak? Apa haknya gereja untuk mengatakan itu? Bukankah Yesus ini utusan Tuhan untuk penginjilan kepada Bani Israel?
Lalu hubungannya dengan pendeta apa? Hubungannya dengan pendeta, karena itu bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka Romawi kuno, maka pengajaran tentang Yesus menikah itu jangan dipakai, tidak dipakai. Oke, Bang Suma, lanjut pertanyaannya ya. Iya. Seperti yang Bang Suma tadi katakan bahwa seperti pertanyaan saya tadi saya sampaikan bahwa apakah Bang Suma secara pribadi membedakan antara Isa Al-Masih dan Yesus itu sendiri? Bang Suma mengatakan bahwa beda karena kami baru mau belajar tentang Injil atau belajar tentang kekristenan itu setelah terjadi banyak pemurtadan ya. Itu kan pernyataan Bang Suma tadi ya di awal. Nah, sedangkan yang saya lihat dalam surat Maryam sendiri Bang Suma, bisa diluruskan kalau salah. Surat Maryam ayat 30, di sana dikatakan, saya baca saja langsung tafsirannya karena saya tidak tahu Arabnya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, dalam pemahaman Bang Suma sendiri, Injil itu apa Bang Suma? Injil itu ketetapan yang Tuhan berikan. Hikmat. Penjelasan penjelasan Nabi Isa alaihi salam tentang isi kitab Taurat, itulah Injil. Jadi kalau penjelasan Nabi Isa, uraian Nabi Isa tentang Taurat, tentang hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel, itulah Injil. Oke, jadi intinya bahwa di surat Maryam itu dalam pemahaman saudara-saudara Muslim, Injil itu adalah penegasan kembali, diuraikan kembali tentang apa yang tertulis dalam Taurat yang sudah dibawa oleh Musa dan ditegaskan oleh Nabi Isa Al-Masih, begitu? Iya, benar. Oke, terus lanjut pada ayat yang ke-33 surat Maryam, dikatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini tafsirannya dari surat Maryam ayat 33. Sedangkan dalam teologi, saudara-saudara Muslim, dia melihat bahwa Nabi Isa Al-Masih itu tidak wafat, tetapi yang wafat adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa Al-Masih. Tetapi dia langsung terangkat ke sorga karena pada saat itu banyak orang yang menentang, mau membunuh Nabi Isa Al-Masih. Sehingga Allah mengangkat Nabi Isa Al-Masih ke sorga. Sedangkan dalam tafsiran ayat 33 surat Maryam mengatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada hari kelahiranku, hari wafatku, hari aku dibangkitkan hidup kembali. Secara awam, Bang Suma, saya menafsirkan lepas ini. Saya mengatakan bahwa, oh berarti Isa Al-Masih dalam Al-Quran juga memang disaksikan dia wafat. Bagaimana Bang Suma menjelaskan ini? Iya. Jadi kalau saudara membaca di dalam Al-Quranul Karim surah Maryam, bukan pendekatan terjemah, tetapi pendekatan original teks, Anda tidak akan melarikan kepada apa yang Anda imani. Di dalam Al-Quran itu diterangkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Jadi di situ tidak ada kata wafat. Di situ adalah kata maut. Sedangkan kalau kata wafat itu artinya adalah boleh ditidurkan. Wafa yafi aufa artinya memelihara, ketika aku dipelihara. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diangkat untuk dipelihara, diistirahatkan, ditidurkan. Sedangkan kalau surah Maryam ayat 33 yang ada di situ adalah maut. Maut itu apa? Kematian. Nah, sementara Nabi Isa belum mati, masih hidup. Maka yang terjadi pada surah Maryam ini tak ada hubungannya dengan penyaliban. Ini berbicara sama seperti ayat 15-nya. Bagaimana Yahya di situ diceritakan sama. Lahir, mati, bangkit kembali. Seluruh manusia hidup dengan 3 fase ini. Dilahirkan, kemudian dimatikan, kemudian dibangkitkan. Nabi Isa juga mengalami hal yang sama.
Sekarang apakah Nabi Isa itu sudah meninggal, sudah mengalami maut? Tidak. Tapi apakah dia sudah wafat? Ya. Kok bisa kayak gitu? Kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-An'am ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi yatawaffakum. Wafat. Ternyata artinya apa? Tidur. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Berarti wafat ya tidur. Nabi Muhammad sekarang wafat, ditidurkan, diistirahatkan, tapi tidak mengalami kematian. Berarti yang ada di surah Maryam 33 ini itu menjelaskan tentang akhir zaman ketika ia datang kedua kalinya, barulah dia diwafatkan. Barulah dia dimatikan. Dalam KBBI sendiri kata wafat itu ya berarti sudah tidak. Sayangnya kitab kami bukan KBBI, kitab kami Al-Quran. Maafkan saya karena kitab saya Al-Quran bukan KBBI. Iya Bang Suma, tidak ada maksud seperti itu. Maksudnya ini kan terjemahnya begitu. Jadi saya lihat wafat berarti artinya sebagaimana manusia biasa yang wafat, tidak lagi bernyawa seperti itu. Enggak. Nah, inilah kalau memang tafsirannya itu ditidurkan artinya bukan tafsiran. Itu terjemahan Al-Quran, bukan tafsiran. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Amutu, maut. Kematian sama seperti kullu nafsin zaikatul maut. Jadi orang Islam tidak bingung ketika bertemu dengan dalil kayak gitu. Kenapa? Mereka baca original teks. Jadi yang dimaksud di situ, coba Anda baca di dalam kitabnya surah Maryam ayat 15. Ini berbicara tentang Nabi Yahya. Kalau di Anda itu Yohanes Pembaptis. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Sama. Wassalamun alaihi yauma wulid wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Ya sama. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari ia dilahirkan, pada lahir ia diwafatkan, pada saat dia bangkit dihidupkan kembali. Ya sama. Berarti apakah kemudian Yohanes Pembaptis juga terangkat dari kematian, naik ke langit? Ya enggak. Ini berbicara di ayat 15-nya itu berbicara tentang Nabi Yahya. Di ayat 33 itu berbicara tentang Nabi Isa. Tapi narasi yang dibangun 3 fase. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, ternyata di situ ceritanya adalah maut, bercerita tentang maut, bukan bercerita tentang tidur. Kalau tidur itu jelas, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Itu berbicara maut, itu ayat wafat. Ternyata bisa diartikan tidur. Wafat bisa diartikan istirahat, dipelihara atau memelihara. Jadi ketika Nabi Isa itu diangkat ke langit, kenapa kemudian diterjemahkan wafat? Ya karena memang dia sedang diistirahatkan. Tapi dia tidak dimatikan, dia tidak mengalami kematian. Itu Al-Quran. Tetapi ketika dia datang nanti pada akhir zaman, dia datang Nabi untuk Isa membenarkan itu tidak mengalami sama sekali yang namanya kematian. Ya, nah di situ baru dia mengalami kematian. Kenapa dia mengalami kematian pada zaman itu? Karena saat itulah dia datang untuk menyatakan hari kiamat. Bayangkan saja, ketika kemudian hari kiamat Nabi Isa alaihissalam itu datang, gempa bumi terjadi di mana-mana, matahari kemudian cahayanya tembus ke bumi, bintang-bintang tabrak bulan, bintang semuanya, galaksi-galaksi tabrakan, gunung-gunung berteburan dan seterusnya. Apa enggak mati Nabi Isa? Mati. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarun nabiha wattabi'un. Nabi Isa mati pasti. Tidak ada kehidupan di dunia, enggak ada, semuanya mati. Sama seperti yang diceritakan oleh Yesus di Matius 24, nomor 27, 29 sampai nomor 30, 31 dan seterusnya. Yesus menceritakan itu. Bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, seluruh manusia akan merantam, dan seterusnya. Yesus sendiri yang menceritakan itu. Berarti dia datang kedua kalinya untuk meninggoy.
Jangan disama-samakan Bang Suma, karena kan kita sudah sepakat tadi Salmasi beda dengan Yesus. Lah, bukan saya sama-samakan. Saya katakan Yesus mengatakan di dalam Matius 27, Matius 24 nomor 27 sampai nomor 31. Coba Anda bayangkan di tombak lambungnya atau data nomor Yohanes 19:30 cuman mencicipi sedikit saja anggur asam mati Yesus. Bagaimana kalau bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, kemudian matahari nggak bercahaya, bulan menjadi gelap dan seterusnya. Bagaimana mau hidup Yesus? Mau ditombak lambungnya aja mati, apalagi kalau bintang yang jatuh. Gitu poinnya. Oke Bang Jadi, Suma. ya silakan. Ya. Silakan dulu yang lain. Siapa tahu mau bertanya Bang Suma, nanti saya terlalu baik bertanya. Ya, nggak apa-apa. Kalau enggak ada yang lain saya bertanya terus ini Bang Suma. Ya nggak apa-apa, yang penting nggak menghujat kita. Silakan. Wah enggak lah Bang Suma. Saya sudah berapa kali ikuti diskusi ini Bang Suma, saya tidak pernah menghujat. Alhamdulillah. Bu Meriati ini Kristen apa Nasrani? Ateis Bang Andi. Buset dah. Tumben aja ada orang Depasau jadi Kristen Banyuma. Perasaan ini bukan pertama kali saya masuk di komalnya Bang Andi. Bertanya terus. Ateis Bang, ateis. Oh, Anda sekarang menjadi ateis? Enggak lah Bang. Maksudnya Kristen apa Nasrani? Beda loh. Saya Kristen Bang. Oh, oke. Ya Bang Suma, kan ini ada beberapa bulan terakhir banyak sekali beredaran di beranda-beranda TikTok tentang konsep-konsep surga nih Bang Suma. Iya. Baik yang disampaikan oleh para ulama sendiri dan para rohaniawan dari beberapa agama-agama secara khusus di negara kita. Nah, ada yang beberapa menarik Bang Suma, tapi saya baru sempat pertanyakan ini. Konsep sorga dalam teologi saudara-saudara Muslim. Itu ada beberapa ulama yang berkhotbah. Kalau udah Muslim berdakwah ya, begitu ya, berdakwah. Iya. Disampaikan bahwa konsep sorga dalam teologi Muslim itu sangat menyenangkan. Salah satunya ialah bagi para lelaki disediakan bidadari-bidadari dan bagi para perempuan disediakan pangeran-pangeran. Itu bagaimana itu Bang Suma? Tidak ada itu bagi seorang. Karena ini banyak sekali yang berkeliaran di beranda-beranda ini. Iya. Apa ini Kalau bidadari, perempuan, pangeran-pangeran? Nah, perempuan itu bagaimana? Perempuan itu tidak pernah diceritakan akan mendapatkan pangeran-pangeran. Nggak ada. Al-Quran menceritakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'alamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati mereka, sebagai balasan yang terhadap apa yang pernah dikerjakan ketika hidup di dunia. Jadi tentang surga itu masih rahasia. Lalu bagaimana dengan bidadari-bidadari? Ya itu untuk mengajak orang-orang jahiliyah pada zaman itu untuk berhenti berzina, untuk berhenti melakukan kemaksiatan. Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah itu ya menganggap wanita itu setara dengan hewan. Suka-suka mereka. Islam datang kemudian menghentikan itu. Berhenti. Kalau kau tidak melakukan itu, kelak Tuhan akan berikan kamu bidadari-bidadari yang cantik. Itu adalah asupan kepada mereka supaya mereka menghentikan persinahan-persinahan yang mereka lakukan pada zaman jahiliyah pada zaman itu. Yang menyampaikan langsung Nabi sendiri. Iya, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan melalui Al-Quranul Karim. Allah menyampaikan itu, mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan kepada mereka. Makanya Al-Quran mengatakan, "Fala ta'alamu nafsun." Mereka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan, kenikmatan apa yang akan diberikan oleh Allah di dalam surga.
Cuman supaya mereka itu seibarat anak-anak kecil, kamu kalau berhenti main, ayah akan membelikan kamu ayam, 1 mobil, ayah akan memberikan kamu ini dan seterusnya. Itu adalah janji Allah kepada mereka untuk menyenangkan hati mereka dan meninggalkan kemaksiatan. Sama seperti contoh nih, Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, maka hari ini juga aku akan bersama engkau di Firdaus. Terbukti enggak? Enggak. Tapi supaya orang itu tidak melakukan kejahatan, Yesus memberikan janji. Nah, sama seperti itu. Tentang surga itu masih rahasia. Kita tidak bisa kemudian menelaah seperti apa kebahagiaan bagaimana nanti yang ada dalam surga itu. Karena itu alam gaib. Seperti itu. Silakan. Ya, kalau penjelasan begini saya masuk akal, Bang Suma, artinya bahwa itu adalah trik Nabi pada zamannya untuk menobatkan orang. Jadi sama saja seperti kita seorang ibu, pasti kita akan gunakan berbagai macam cara supaya anak kita nurut sama kita, seperti itu. Tapi kan yang bertebaran di sana para ulama banyak sekali itu, Bang Sumaya, yang mempleset-plesetkan bahwa dia seakan-akan mengatakan bahwa ya surga itu sudah begitu, seakan-akan kayak dia sudah pulang dari sana dan dia akan tahu segalanya. Dan saya rasa ini kayak khotbahnya akhirnya menjadi bahan tertawaan seperti itu, karena khotbahnya juga mungkin cara penyampaiannya, kalimatnya salah, seakan-akan bahwa memang konsep itu seperti itu di sana, benar-benar akan terjadi suasana seperti itu. Padahal sebenarnya dari penjelasan Bang Suma, kata-kata itu digunakan, trik-trik itu digunakan dalam konteks zaman Nabi untuk menobatkan orang. Seperti itu. Iya. Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihat min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yazlamuna naqira. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan mereka beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, laki dan perempuan, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Itu kata Quran. Jadi laki perempuan tidak dizalimi, tidak ada yang dizalimi di sana. Laki tidak dizalimi, istri tidak dizalimi, suami tidak dizalimi. Ini kata Quran. Makanya kalau berbicara mengenai yang diterangkan oleh para da'i, yaitu hanya untuk menyenangkan orang-orang yang kemudian lebih suka kepada kemaksiatan. Tapi orang yang mendengarkan itu menilainya dengan perspektif masing-masing. Kalau saya mengatakan bahwa itu masih rahasia. Orang-orang dulu disampaikan bagi yang suka minum khamar, yang suka mabuk-mabukan, berhenti. Di surga nanti ada sungai yang terbuat dari arak yang tidak memabukkan. Berhenti mereka. Kalau begitu kita kejar kebenaran hidup kekal. Makanya mereka tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Jazirah Arab yang tadinya itu adalah jahiliyah, meninggalkan kejahiliaan mereka dan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu, saudara. Oke, Bang Suma. Nah, sekarang permasalahannya ketika kita diperhadapkan dengan agama Kristen, ada 2 mata rantai yang menarik. Mata rantai yang menarik yang kumaksud ini adalah ketika umat Islam dijanjikan kebahagiaan. Wanita di surga Islam dijanjikan dengan perhiasan, berlian, emas, permadani, bertaburan, intan, mutiara dan seterusnya. Itu perempuan. Karena kecenderungan perempuan memang kepada perhiasan, bukan kepada laki-laki. Berbeda dengan laki-laki, mencari harta, tapi dia tidak memenuhi tangannya dengan emas, berlian, intan, mutiara, anting-anting, kalung, gelang, enggak. Tetapi apa yang mereka inginkan? Wanita. Kalau perempuan cari harta, bukan kemudian penuh berlian lantas dia mencari laki-laki, enggak. Itu bukan kodrat wanita itu. Kodrat wanita itu adalah harta, mutiara, berlian, keindahan. Sedangkan perempuan disuruh memilih harta atau wanita.
Munafik kalau dia mengatakan dia milih harta, dikasih emas 1 karung, lalu dikasih perempuan 10. Munafik kalau dia pilih harta itu, munafik. Kalaupun dia pilih, ujung-ujungnya apa? Dia ambil dulu, habis itu dipilih juga perempuan. Kalau laki-laki, kalau perempuan beda. Dikasih harta berlian, pilih laki-laki ganteng 10. Dia lebih pilih, Pak, berliannya. Pertama, rasa malu wanita itu lebih tinggi. Maka dia pilih berlian. Kalaupun harus memilih seorang laki-laki, maka dia milihnya 1. Kalau ada yang milih 2, berarti dia sudah kerasukan setan. Tapi kalau laki-laki, memang sudah kodratnya. Dikasih fisik oleh Tuhan untuk menembak, bukan ditembak. Itu. Jadi ketika wanita dijanji surga dalam Islam, berlian, perhiasan, mutiara, intan, permadani. Tapi kalau laki-laki, wanita bidadari, wanita bidadari. Supaya mereka menghentikan kemaksiatan. Nah sedangkan kalau di Kristen, apa yang kita harap di surganya Kristen? Waduh, kalau dibahas itu, hancur mina. Nah itulah kemudian keindahan yang dijanjikan oleh Allah kepada kami orang-orang yang beriman ini. Tapi ingat, misalnya nih Bang Suma dijanji, Bang Suma kamu masuk surga, aku siapkan bidadari-bidadari. Kalau muncul sedikit hati untuk bermaksiat misalnya, wah nanti di sana saya akan mencabul, nanti di sana saya akan tidur dengan sekaligus 4 bidadari. Itu sudah tidak masuk surga. Karena surga itu tempatnya orang yang hatinya bersih, jasadnya bersih, pikirannya bersih, semua niatnya bersih. Itu yang masuk surga itu. Maka ketika hati bersih masuk surga, mau 1000 bidadari, 2000 bidadari, pasti dia akan lebih mencintai istrinya yang sama-sama di dunia dibandingkan bidadari. Kalaupun dikasih itu penghalalan dari Allah, itu adalah riwayat dari Allah atas perjuangannya ridha ikhlas menjalankan syariat Allah tanpa pamrih, tanpa mengejar bidadari. Itu yang salah. Kalau misalnya ada yang bunuh diri untuk bidadari, itu keliru, itu nggak ada konsep itu di Islam. Itu konsep aneh yang dibuat-buat sendiri. Di Islam itu nggak boleh, nggak ada itu. Nah, sekarang kalau saya dikasih pilihan nih, Bang Juma. Iya. Ya, mau pamit Bang Juma ya. Oke, saudara, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya kalau dikasih pilihan nih, saya masuk ke dalam kehidupan yang kekal tanpa kematian. Bersama bidadari atau bersama dengan sesuatu yang aneh. Misalnya dalam 2 Samuel 2:29, asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara api menyala keluar daripadanya. Sementara aku terus melihat dari tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Lalu dikatakan, maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya juga. Lalu dikatakan di kitab Mazmur, asap mengepul dari hidungnya, api yang menghanguskan keluar dari mulutnya, bara api keluar dari dalamnya. Saya kalau disuruh milih, mending saya dengan bidadari daripada bersama dengan makhluk besar, matanya merah, ketika dia bernapas keluar asap dari hidungnya, dia keluar api dari mulutnya, terus kita mau sama-sama dalam kehidupan kekal. Aduh, sorry lah, nggak mau jasa saya, Gang. Biarkan kamu saya bersama dengan bidadariku daripada saya bersama dengan idende te aja nakke deh. Malaka nakke cini. Bayangkan misalnya itu, asap mengepul dari hidungnya, api yang menghanguskan keluar dari mulutnya. Siapa yang mau dibakar? Tolong. Mending saya sama bidadari dalam kehidupan yang kekal nih. Dalam kehidupan yang kekal kita ditemani dengan bidadari yang indah. Siapa yang nggak mau? Kalau orang munafik, aku nggak mau. Surganya Islam itu apa sih? Mending di surganya Kristen. Ngapain di surganya Kristen? Memuji-muji nenekmu kiper.
Cobalah kau lakukan dulu 1 hari memuji-muji. Haleluya, 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 haleluya. Nanti lama-lama jam kedua tidak bisa bilang haleluya lagi. Halu, 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 halu. Kan yang di sana tubuh rohani Bang Suma. Pas jam ketiga nggak bilang lagi halu. Lo. Ya sama aja kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal, mau kayak gitu, mau kayak mana hidup kekal. Kayak gitu gayanya, itu bukan surga, itu neraka siksaan. Jangan ke surga deh. Di dunia ini saja, saya mau lihat pendeta. Coba pendeta memuji-muji dalam 1 hari saja. Memuji, tangkis itu. Apa kalau memuji di Kristen? Anggaplah amin, 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 amin. Itu lidah bisa sampai di lantai kalau sudah 1 bulan, Pak. Baru 1 bulan ini. Belum 2 bulan. Dan itu tidak ada akhirnya. Kekal selama-lamanya. Mending saya di surga. Surganya umat Islam. Wah, nyaman no. Yang perempuan bermandikan perhiasan. Mereka punya kemudian pangeran. Yang laki-laki mereka punya permaisuri. Apa yang mereka punya, apa yang mereka inginkan, mereka punya. Mereka masing-masing punya istana kerajaan. Wah, mantap kali. Dalam kehidupan yang kekal ini. Di dunia saja ini kita punya uang 1 miliar, punya mobil, punya rumah mewah. Kita mami laki-laki, kita mami manusia di dunia. Apalagi di surga. Di kehidupan yang kekal, tidak ada tua. Usia kemudian tidak pernah bertambah. Perdebatan kita tertawa. Dan seorang pendeta ini, seorang perempuan ini ya, itu dahulu ya, itu pernah sekolah kependetaan. Bahkan dia pernah mengajar ataupun pernah mengembalakan di sebuah sinode itu ya. Itu menurut kesaksian dia, menurut ucapan dia dulu gitu ya. Nah, sudah sekian lama tidak muncul kembali, tapi masih dalam keadaan Kristen gitu. Saya sangka dulu bakal setelah berapa kali berdebat dengan Akizuma itu saya sangka sudah menjadi seorang Muslim ya, sudah mualaf. Ternyata belum. Itulah yang dimana dia mencurhatkan tentang bagaimana suaminya, ya, tentang bagaimana keluarganya, ya, karena suaminya itu lebih fanatik lah segala macam di dalam kekristenan itu. Saya sangka sudah bermualaf, rupanya belum. Masih muncul kembali gitu ya. Nah, jadi ya itulah, hidayah itu memang hanya sebenarnya hidayah itu acap kali datang kepada mereka ya. Allah berikan kepada mereka, tapi mereka sendiri yang menolaknya. Ketika mereka berdebat dengan umat Islam ya, dipaparkan dari segala sesuatu yang menjadi pertanyaannya itu dijawab dengan baik, lalu masuk akal katanya ya. Nah, itu seharusnya berpikir bahwasanya apa yang disampaikan itu adalah kebenaran gitu. Tapi ketika ganti ditanya tentang kitab mereka, tentang isi kitab mereka, lalu mereka itu tidak mampu menjawabnya, seharusnya berpikir bahasanya ini bukan datang dari Tuhan yang diajarkan oleh para nabi, tapi dari ajaran yang dibuat-buat oleh manusia itu sendiri, yang dimana pada akhirnya ketika kita imani itu lalu dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan, pasti tidak akan mampu menjawab gitu, karena itu adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh manusia sehingga akal kita mati gitu ya. Namun di sini dia tidak merasa gitu, tidak merasa. Itulah kekafiran itu oleh dasar kesombongan. Ya itulah karena kesombongannya itu. Jadi tetap dalam kekafiran. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Widyo sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.